semua, jumpa lagi dengan saya Freddy dan teman-teman jumpa lagi ya dengan saya di studio saya. Dan ini sudah malam, baru selesai mandi, makanya rambutnya masih berantakan. Ya nggak apa-apa, karena ini udah gondrong ya sebenarnya. Oke, jadi gini teman-teman, sekarang saya akan unboxing sesuatu nih ya. Saya akan unboxing sesuatu sekaligus saya ingin cerita sedikit ya. Ini saya akan unboxing iPhone. Nah, yang saya belinya secara resmi di iBox. Oke, di iBox ya. Oke, nah sebelumnya teman-teman saya cerita dulu ya. Ini video ini saya rekam menggunakan Samsung Galaxy Note 20 Ultra saya dengan menggunakan video kamera depan ya rekamannya, dan saya tidak setting apapun itu, dan menggunakan mic Bluetooth earbuds live. Oke, jadi bisa dilihat ya, atau bisa didengar ya suaranya seperti apa dan kejadian video seperti apa. Ini kebetulan backgroundnya saya memang pakai green screen ya, karena memang di studio saya. Dan ini sudah di tangan saya teman-teman semua. Ini iPhone 12 mini yang akan saya unboxing. Ini saya belinya resmi di iBox ya, dan ini memorinya 128 GB dan warnanya biru ya, warna biru ini teman-teman semua. Nah teman-teman, saya kalau mengenai spesifikasi pasti teman-teman udah pasti banyak tahu ya, dan kalau nggak tahu nanti saya kasih di green screen di samping ini ya, nanti deskripsinya ada di sini. Oke. Nah sekarang ini iPhone 12 mini. Saya beli ini untuk istri saya karena kebetulan istri saya dari dulu pingin banget smartphone yang ukuran kecil ya. Nah akhirnya keluar nih iPhone ini pas ya kan. Nah kotaknya aja kecil, sekecil gini kotaknya teman-teman semua. Ini kotaknya kecil, udah tipis. Nah karena kotaknya udah kecil dan tipis ya udah pasti tahu ya kalau ini itu kenapa? Karena di dalamnya sudah nggak ada apa-apa lagi. Di dalamnya itu sudah ada hanya ada ini SIM tray. Terus ini loh, stikernya tuh tinggal sebiji. Stikernya aja tinggal sebiji ya kan. Ini quick guys, ya quick guys, dan sebenarnya ini hanya sedikit aja ya, lebarannya begini. Cuma begini doang. Ya ini hanya seperti ini. Oke, terus di dalamnya hanya ada kabel USB-C to Lightning. Oke, USB-C to Lightning. Habis itu udah kosong. Ya nggak ada apa-apa lagi. Nah, isinya cuma itu aja teman-teman semua. Nah, kita lihat dulu ya sebelum saya komen dan komplain. Ya, kita lihat dulu ini seperti apa. Ini iPhone 12 mini, kebetulan keren banget nih. Ini yang warna biru ya. Ya, ini warna biru. Cuma sayangnya warna ini udah ditempelin anti gores ya sama ini depannya. Oke, sayang dong 15 juta kalau nggak dipasang anti gores gitu kan. Nah, ini birunya keren banget. Biru yang sebelumnya belum pernah ada ya di iPhone kayaknya ya. Ya belum pernah ada sih, ini birunya ke ungu-unguan gitu ya. Ini terus di belakangnya, jadi ini seperti kaca ya, makanya bisa dilihat nih ya kan, kamera saya semua bisa terlihat kan. Cuma sayangnya ini sangat berteman baik dengan sidik jari, makanya tuh lihat udah kotor kan. Terus itu pertama. Terus yang kedua, ini bezelnya bagus banget. Ini udah yang yang flat begini ya, jadi nggak bulat lagi. Terus ini itu seperti kalau bisa saya katakan ini bisa seperti iPhone 5 ya, iPhone 5 seukuran itu, kecil banget nih, kecil banget. Nah saya suka sih teman-teman, ini bentuknya ini, jadi kembali lagi ya, bezelnya itu kembali seperti dulu, dan iPhone-nya, nah ini cantik banget nih, tuh kecil banget, mungkin banget ya kan, enak banget ya, enak banget, berdua nyaman banget, dipegang tuh nyaman banget, asli nyaman banget. Saran saya teman-teman, kalau misalnya dibandingkan dengan iPhone 11, ini saya pakai iPhone 11 ya, ini jauh banget kecilnya, bisa dilihat ya, nih ini bisa dilihat kecilnya tuh berapa jauh. Ya kan, kecil. Oke, nah ini ya, tuh kecil banget kan. Nah ini kalau dibandingkan dengan iPhone 11 saya, ini iPhone 12 mini. Oke, nah iPhone 12 mini ini untuk spesifikasi mungkin nanti saya akan udah kasihkan di ini ya, di green screen depan tadi ya. Nah jadi yang menurut saya kerennya dari HP ini adalah kecilnya itu ya, pertama kecilnya, terus yang kedua speknya memang udah tinggi ya, dari kecepatannya, chipsetnya dan sebagainya udah tinggi, terus sudah lama nih nggak pegang iPhone 5 gitu ya. Dan sekarang tuh kayaknya merasakan handphone tipe lama tapi dengan rasa baru, bukan tipe lama, body lama dengan isi baru ya, body lama isi baru. Nah jadi ini iPhone 12 mini
Kan keren. Ya, saya jujur saya suka banget ya dengan ukuran yang kecil. Ininya juga bezelnya juga bukan bulat seperti ini, tapi sudah flat begini ya. Nah, cuma ada beberapa hal yang teman-teman semua, menurut saya kalau misalnya teman-teman sudah memiliki iPhone 11 seperti punya saya nggak harus sih untuk upgrade ke iPhone 12 menurut saya ya. Nggak harus sih. Kenapa? Ada beberapa yang ingin saya komen ya. Pertama, sebenarnya sangat sayang sekali kalau bezelnya tuh ininya ya pelan begini, ibaratkan seperti tipe handphone lama gitu, handphone iPhone 5 gitu. Kayaknya banyak saya baca-baca itu teman-teman banyak mengatakan bahwa iPhone tuh kayaknya nggak inovasi gitu ya, nggak inovasi, jadi bolak-balik begitu aja gitu modelnya gitu ya kan, bolak-balik begitu aja. Terus ini kameranya sama bentuknya semuanya seperti iPhone 11 ya, sama persis bahkan ya kan. Nah, terus selain itu juga, nah ini yang sangat sayang sekali, ini meskipun saya belinya di iBox, ini ada stiker kecil sekali tulisannya nih, made in China ternyata. Ya cobalah seperti di iPhone 11 gitu ya kan. Di iPhone 11 kan polos, ini nggak ada apa-apanya gitu loh kan, coba dipolosin, nggak usah tempel stiker made in China gitulah, kayaknya terlalu gimana gitu loh. Iya kan. Oke, kita semua tahu bahwa ini kan establishnya ya, assemble-nya itu di Cina gitu ya kan, ya assemble-nya di Cina. Oke lah, tapi nggak perlu dikasih stiker begini juga, keles ya kan. Nah, jadi bikin agak bete aja gitu waktu pertama kali beli. Terus setelah itu juga, oh ya ini udah 5G ya, udah mendukung 5G. Jadi nanti kalau teman-teman, kalau yang gini, kalau misalnya teman-teman yang belum beli iPhone 11 dan ingin beli iPhone yang supaya pakai pemakaiannya lebih awet lagi, beli aja iPhone 12 ini. Kenapa? Karena udah 5G, soalnya sudah 5G. Jadi kalau sudah keluar 5G nanti teman-teman udah nggak perlu ganti HP lagi gitu. Nah ini kan keren banget seperti itu ya kan. Nah terus ini nih yang menjadi problem dari sekarang, dari iPhone, mulainya dari iPhone sebenarnya sampai ke semua tipe handphone sekarang, hampir semuanya sekarang bisa katakan. Samsung juga sudah mulai ngikut, yaitu tidak ada kepala charger. Katanya untuk supaya ramah lingkungan. Sebenarnya saya kurang begitu setuju ya untuk ramah lingkungan ya. Seharusnya itu iPhone itu harusnya memberikan opsi gitu ya kan, dan katanya kan untuk supaya lebih ramah lingkungan, tidak banyak sampah barang-barang seperti itu ya gitu kan. Jadi ibaratnya kita punya satu charger bisa untuk banyak handphone, maksudnya kan begitu. Nah, dari pengalaman saya pernah iPhone 11 saya ini saat pakai kepala chargernya Samsung, meskipun kabelnya kabel iPhone, dan itu terbacanya kalau menggunakan aksesoris di luar Apple. Nah itu jadi tidak terjamin keamanannya, terus seperti itu. Nah, waktu saya membeli iPhone 12 mini ini kan juga nggak ada kepala chargernya, hanya dapat kabelnya. Oleh karena itu mau nggak mau saya harus membeli kepala chargernya. Kenapa? Karena ini USB-C masalahnya. Ini masalahnya USB-C. Jadi bukan USB type biasa gitu loh. Kalau yang biasa kan mungkin saya pakai iPhone yang tipe lama yang lain, atau yang sama seperti iPad saya kan, saya nggak perlu beli ini lagi gitu loh kan. Nah ini masalahnya, ini udah Type C. Oke, Samsung juga udah Type C. Saya punya yang Samsung ya. Ini ya Samsung saya, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ini juga Type C. Oke, artinya sebenarnya kalau saya pakai punya Samsung aja, saya nggak tahu nih bisa apa nggak, karena dari pengalaman yang lama itu terdeteknya menggunakan aksesoris di luar Apple. Jadi keamanan untuk baterai itu tidak terjamin, ada muncul notifnya seperti itu. Saya pernah dapat begitu, maka akhirnya saya nggak berani lagi, dan ngecasnya cukup lama dibanding menggunakan charger asli. Dengan saya menggunakan yang punya Samsung, meskipun fast charging itu lama sekali casnya ya, dan iPhone-nya panas. Nah, saya nggak tahu nih untuk iPhone 12 mini, karena ini kan baru saya beli ya, jadi saya belum tahu ini, belum dicas nih. Jadi saya mau coba juga. Ini saya beli. Nah, masalahnya begini. Kemarin di iBox itu belum ada charger originalnya. Belum ada charger original Apple Type-C ke Lightning ya, itu belum ada.
Nah, yang direkomendasi oleh pihak iBox adalah kepala charger yang lain, merek-merek lain. Nah, itu harganya dari 1 jutaan sampai 2 jutaan. Harganya loh satu kepala charger begini. Nah, ini saya cari di marketplace dan saya dapat katanya ini sih ada tulisannya mereknya Apple punya sih gitu ya kan. Nah, ini mereknya Apple ya katanya mungkin OEM atau apa gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih tingkat keamanan ini itu seperti apa, karena banyak berita atau banyak artikel mengatakan kalau kita menggunakan kepala charger yang biasa bukan bawaan, bukan original, biasanya kan dayanya itu kan tidak stabil dan itu bisa merusak baterai. Nah, sekarang lebih ramah lingkungan di mananya gitu ya kan, tidak solutif banget menurut saya loh ya. Ini secara saya pribadi jujur saya tidak begitu serak sih dengan keputusan seperti ini. Kalau misalnya ini kan sebenarnya yang mulai duluan tuh Apple ya. Sekarang Samsung keluar S21 itu juga udah ini yang sama kepala charger kan. Nah, seandainya semua kompakan begini oke. Ya, untuk ramah lingkungan misalnya untuk Samsung semuanya bisa dikatakan tidak ada kepala charger dan semua menggunakan USB-C kabelnya ya, USB-C ke mungkin Type-C atau ke Lightning gitu ya, semua kompak. Jadi akhirnya kita benar-benar bawa satu kepala ini aja udah bisa hanya berbeda kabel aja ya. Misalnya saya pakai Samsung juga pakai iPhone, jadi bisa untuk tinggal hanya ganti kabel aja gitu loh kan, jadi kepalanya sama. Tetapi masalahnya aman apa tidak? Nah, itu yang selalu menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena ini jujur aja ini juga bukan original Apple. Karena saya yakin sekali. Kenapa saya yakin ini bukan original Apple? Karena ini jujur ini murah banget. Meskipun saya beli ini karena saya melihat reviewnya banyak yang mengatakan ini bagus. Ya, banyak yang mengatakan ini bagus. Tapi saya belum coba. Jadi saya belum tahu. Nah, nanti teman-teman bisa kalau memang ingin saya membuat video reviewnya mengenai charger original Type-C ke Lightning atau ke Type-C gitu ya. Ya, dari Type-C ke Type-C. Gimana caranya? Gimana juga dari saya menggunakan Samsung ke iPhone, nanti mungkin teman-teman bisa komentar kalau teman-teman ingin saya membuat video dan eksperimen seperti itu. Jadi nanti saya akan bikin eksperimen, saya akan coba, terus nanti saya akan bikin videonya, dan kalau teman-teman setuju nanti coba dikasih di kolom komentar, oke? Nah, jadi kalau seperti ini kan gimana ramah lingkungannya? Ya kan otomatis justru akan lebih banyak sampah seperti ini. Contoh kalau misalnya sekarang saya beli ini, ternyata dayanya nggak stabil, dan seandainya nggak bagus pun ini dibuang lagi gitu kan, beli lagi, akhirnya muncul lagi kan, malah lebih banyak sampah-sampah seperti itu karena ini jujur ini murah. Terus yang kedua itu dengan muncul tidak ada original bawaan, justru akan muncul banyak bajakan kan begitu ya kan. Contohnya seperti ini ya kan, ini harganya nggak sampai 100.000 loh, jadi udah pasti bukan original gitu ya kan. Masa nggak sampai 100.000 original kan, dari mana coba, meskipun ada logo Apple ya gitu ya kan. Nah, ini akan muncul banyak bajakan kan, justru lebih parah gitu loh. Nah, kenapa smartphone itu tidak ingin memasukkan kepala charger hanya gara-gara dengan alasan untuk ramah lingkungan? Kayaknya itu tidak solutif deh gitu ya kan. Nah, seandainya itu untuk ramah lingkungan, toh harganya juga saya beli iPhone 11 waktu itu 14 jutaan. Sekarang saya beli iPhone 12 mini harganya 15 juta. Coba lihat, saya waktu beli iPhone 11 waktu itu kan ada chargernya, ada kepala chargernya. Nah, ini 12 mini sudah nggak ada kepala chargernya. Tidak lebih murah ya kan, tidak lebih murah juga gitu. Nah, oleh karena itu kenapa nggak dimasukkan? Jadi apakah supaya keuntungan pembuat ini keuntungan lebih besar ya, sehingga dibuatlah alasan ini untuk ramah lingkungan? Ya bisa jadi, saya nggak tahu ya ini mungkin untuk kepentingan bisnis atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas sebenarnya jujur sangat mengecewakan dan sangat membingungkan, sangat memusingkan, terutama dalam ini sih untuk kepala charger. Dan jujur saya pribadi, saya pernah pengalaman seperti itu aja. Akhirnya sekarang saya kemana-mana kalau saya bawa charger itu Samsung khusus Samsung, Apple khusus Apple gitu loh ya kan. Untuk HP Oppo gitu, saya memisahkan semua itu karena saya pernah ya itu karena kepalanya nggak sesuai, akhirnya terdetek bukan aksesoris original, jadi kesehatan baterai itu ya bisa menjadi problem seperti itu. Oleh karena itu saya nggak tahu nih, justru saya sangat kemudian kecewa gitu ya kan, udah mahal lagi gitu ya kan. Ini yang selalu jadi masalah dan banyak orang komplain soal ini.
soal kepala charger, ya kan? Moga-moga kedepannya ini bisa direvisi dan mudah-mudahan produk berikutnya nggak ada sistem menghilangkan kepala charger deh. Harusnya harus ada deh, biar original bagus, ya kan? Kan nggak lucu juga Apple nggak ada keluarkan kepala charger terus keluar banyak bajakan, banyak KW-KW yang kayak ginian gitu loh, ya kan? Image Apple kayak gimana jadinya gitu loh kan, banyak kepala charger yang bajakan, ya kan? Semoga ini bisa menjadi ya, mudah-mudahan sih masukan ini bisa didengar oleh smartphone berikutnya gitu, termasuk Apple. Oke, sekian dulu sih teman-teman. Akhirnya untuk unboxing nggak ada apa-apa gitu ya kan, lebih banyak saya malahan curhat gitu. Oke, sekian dulu deh video dari saya. Nanti kalau ingin saya review mengenai charger termasuk untuk iPhone-nya, tunggu saja di video saya berikutnya. Oke, tapi ingat ya, subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jadi cukup klik subscribe, dukung terus channel positif seperti ini teman-teman semua. Oke, nah kalau bisa bantu share dong biar lebih ramai lagi, biar kita lebih semangat untuk bikin video lagi. Oke, nah yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Freddy undur diri dulu, bye bye, terima kasih.